Shalom kelas 11. Hari ini kita akan belajar titik berat dan pusat massa. Coba kamu ambil penggaris dan letakkan di punggung jari telunjukmu. Dapatkah kamu memposisikan penggaris agar setimbang? Artinya penggarisnya tidak miring kiri kanan tapi dia setimbang. Nah, titik yang tepat berada di atas punggung jari telunjukmu itulah yang disebut sebagai titik berat penggaris. Dan berdasarkan praktikum sederhanamu pada pertemuan sebelumnya, dapatkah kamu menyusun apa sih definisi dari titik berat? Nah, setiap benda seperti penggaris memiliki banyak partikel, sedangkan setiap partikel memiliki massa dan berat. Oleh sebab itu, titik berat setiap benda berbeda-beda tergantung bentuk benda tersebut. Contohnya, kayu yang panjangnya 90 cm pada praktikummu dan benda yang tidak simetris. Pasti letak titik beratnya berbeda. Kalian boleh coba dengan banyak benda di rumah agar kalian dapat tahu bahwa benda ini titik beratnya di sini, benda yang berbentuk begini titik beratnya di posisi sebelah sini. Nah, titik berat itu sendiri merupakan suatu titik dalam suatu benda di mana gaya berat bekerja secara efektif. Nah, titik berat berbeda dengan pusat massa. Namun, untuk benda-benda yang kecil, tidak ada perbedaan antara titik berat dan pusat massa. Misalnya, kalau batang kayu kalian homogen, artinya benar-benar penyebaran massanya sama, maka letak titik beratnya ada di tengah-tengah. Pas sama dengan letak pusat massa. Tetapi contohnya kalau kemarin ada yang pakai tongkatnya tidak homogen. Artinya jarak titik tengahnya yang dia seimbang itu di sebelahnya 45 cm, di sebelah yang lain 40 cm. Itu artinya titik berat dan pusat massanya berbeda posisi. Pusat massa tetap harus di tengah-tengah benda. Sedangkan titik berat tergantung pada penyebaran massanya. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi yang namanya titik berat merupakan titik tangkap gaya berat benda. Nah, kalau pusat massa adalah titik di mana seakan-akan massa terkumpul di situ atau kita anggap di tengah-tengah benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari titik berat benda. Nah, titik berat yang terlebih dahulu akan kita pelajari. Nah, titik berat benda homogen yang berupa garis. Jadi, atau bahasa lainnya yang satu dimensi. Jadi, yang panjang saja. Kita belum masuk ke luasan atau volume. Jadi, kalau ada sebuah benda garis, misalnya sekarang ambil ballpoint dan buat sebuah garis, nah itu yang disebut benda garis. Atau rambutmu, ambil satu helai rambut, itu disebut benda garis. Nah, untuk benda garis ini, maka titik berat dapat dihitung dengan persamaan. Yang pertama, titik berat adalah letak atau posisi di bidang kartesius. Jadi ada X dan ada Y-nya. Artinya ada posisi sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh soal kita akan bahas secara live. Jadi Ibu akan Google Meet dengan kalian pada pertemuan berikut untuk membahas contoh soal supaya lebih dimengerti. Nah, untuk koordinat X dari titik berat benda garis, cara menghitungnya kalau ada lebih dari satu benda garis, maka X0 sama dengan X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 dan seterusnya sampai Xn Ln. Kalau ada 1000 ya X1000 L1000. Dibagi dengan penjumlahan panjang batang tersebut, yaitu L1, L2 tambah L3 dan seterusnya sampai Ln. Cara penulisan rumus singkatnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI LI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari LI. Demikian juga untuk Y-nya.
Hanya berbeda kalau di sini X, di sini Y. Itu saja perbedaannya ya, semuanya sama. Nah, ingat ini Ibu agak sedikit kesulitan menempatkan seperti begini. Entah kenapa kalau per dia langsung otomatis seperti ini. Jadi cara menulis sigma adalah seperti ini ya. Ini sigma ini harus ditulis seperti ini. Ada di bawah dan di atas, bukan di samping seperti ini ya. Ibu mohon kalian teliti karena Ibu akan periksa catatan kalian hari ini. Jadi cara menulis sigmanya harus seperti ini. Nah, selanjutnya. Bagaimana jika titik berat benda homogen yang berupa luasan atau dua dimensi punya panjang dan luas? Kalau satu dimensi hanya punya panjang saja. Nah, jika ada sebuah bidang yang memiliki luasan dan luasannya itu besarnya A, kita sebut A, maka titik berat dari luasan tersebut dapat dihitung dengan cara sama seperti tadi, hanya L diganti dengan A. Jadi X1A1 tambah X2 A2 tambah X3 A3 dan seterusnya tambah XN AN dibagi A1 tambah A2 tambah A3 tambah dan seterusnya sampai AN. Sigmanya ini berarti I sama dengan 1 sampai N. Dari 1 sampai N. Nah, ingat cara tulis sigmanya harus seperti ini ya. Nah, kalau begitu yang Y0 bagaimana? Oh, yang Y0 itu lengkapi sendiri. Dan Ibu akan periksa dan menentukan nilai catatanmu hari ini. Nah, yang terakhir untuk titik berat, yaitu titik berat benda homogen yang berbentuk ruang atau 3 dimensi yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jika ada sebuah benda berbentuk ruang dengan volume, besar volumenya V, maka titik beratnya dapat dihitung dengan cara X0 sama dengan X1 V1 tambah X2 V2 tambah X3 V3 dan seterusnya. Jika ada Xn Vn, lalu dibagi dengan jumlah volume dari benda-benda tersebut jika ada lebih dari satu benda. Nah, ingat kembali cara menulis sigma ya. Tolong diperhatikan ini. Tolong bantu Ibu di catatanmu tulisnya seperti ini dan Ibu akan periksa sebentar. Kemudian yang Y0 ya tugas Anda. Jadi ada 2 tugasmu, yaitu menentukan Y0 untuk benda yang berbentuk luasan dan ruang. Dan cara penulisan sigma harus seperti ini. Nah, demikian saja untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas latihan soal untuk titik berat. Ibu akan bahas secara langsung. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.